Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 23 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda, seorang anggota OMK, orang muda Katolik. Dia datang kepada saya dan dia berkata kepada saya bahwa dia sangat tertarik dengan khotbah saya atau homili saya di suatu hari Minggu. Nah, memang saya pernah berkhotbah bahwa menurut Konsili Vatikan Kedua, menurut hasil dari Konsili Vatikan Kedua tahun 1965, Gereja Katolik akhirnya berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka yang bukan beragama Katolik, jadi semua orang meskipun dia tidak beragama Katolik, meskipun dia bukan pengikut Kristus, entah agamanya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lain sebagainya, apabila dia hidup dalam semangat cinta kasih, hidup dalam semangat belas kasih, hidup dalam semangat cinta kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia juga punya hak untuk diselamatkan. Dia punya hak untuk masuk surga, sebagaimana halnya dengan para pengikut Kristus. Jadi itu memang saya pernah berkhotbah seperti itu, karena berdasarkan pandangan dari Konsili Vatikan Kedua. Jadi yang berhak masuk surga itu bukan hanya orang Katolik, tetapi semua orang, apapun agamanya, berhak untuk masuk surga, dengan catatan dia hidup dalam cinta kasih, dia hidup dengan mempraktekkan semangat cinta kasih. Maka pemuda ini pun kemudian berkomentar, bertanya kepada saya, wah, kalau akhirnya semua orang, apapun agamanya, kalau akhirnya bukan hanya orang Katolik saja yang bisa masuk surga, lalu apa istimewanya kita menjadi Katolik? Kalau semua agama bisa masuk surga, lalu apa istimewanya menjadi Katolik? Kalau ternyata semuanya bisa masuk surga. Maka saya pun berkata kepada pemuda ini, bahwa meskipun semua orang tidak peduli agamanya apa bisa masuk surga, sebagaimana kita orang Katolik, sebagaimana kita pengikut Kristus, tapi tetaplah menjadi seorang Katolik itu adalah sesuatu yang istimewa. Tetaplah istimewa menjadi seorang Katolik, Maka kemudian supaya pemuda ini bisa lebih mudah memahami kata-kata saya pun lalu memberikan dia sebuah kisah, sebuah pengalaman masa kecil saya. Jadi ketika saya masih kecil, saya masih SD, saya pernah dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya Cilacap, sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Cilacap. Dan pada waktu itu saya bersekolah di sebuah SD Katolik yang pada waktu itu tidak bisa disangkal itu sekolah SD yang terbaik di seluruh kota Cilacap. Maka tidak heran kalau di sekolah itu saya bisa satu kelas dengan para pejabat, ada anaknya Kepala Kejaksaan Negeri, ada anaknya Kapolres, ada anaknya Dandim, ada anaknya Pak Camat, Dan yang paling membanggakan itu adalah saya bisa bersahabat dengan anak bupati, Jadi waktu itu saya punya seorang sahabat itu anak Bupati Cilacap, Siapa yang nggak bangga, Dan
keluar masuk rumah bupati itu pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa bagi saya ya, karena saya punya sahabat anak bupati ya, maka hampir setiap hari saya pergi ke rumahnya, lalu main-main di ruang tamunya, bahkan tidak jarang saya makan siang bersama Pak Bupati ya. Bagi saya itu hal yang biasa ya, karena saya tidak melihat bupatinya, tapi saya melihat bahwa itu adalah orang tua dari sahabat saya ya. Mungkin teman-teman yang lain melihat saya itu istimewa gitu ya. Kok bisa ya Erik ini bisa keluar masuk rumahnya bupati ya, bisa bebas keluar masuk ya. Tentu saja karena saya adalah sahabat dari Pak Bupati ya. Jadi sama, saya dan sahabat saya itu, kami berdua ini bebas, mau kapan saja pergi ke rumah Pak Bupati, bebas mau keluar masuk ya, bahkan ke kamarnya, ke kamar Pak Bupati saya juga bisa ya. Pak Bupati tidak curiga pada saya ya, karena waktu itu saya masih kelas 5 SD ya. Dia yakin saya tidak mungkin berani mencuri barang-barangnya ya, maka keluar masuk kamar pribadinya Pak Bupati itu bagi saya seperti keluar masuk kamar bapak saya sendiri ya. Bapak ibu saya sendiri, kamar tidur orang tua saya sendiri ya. Lalu saya bertanya kepada pemuda ini ya, saya dan sahabat saya itu sama-sama bebas keluar masuk rumah Pak Bupati, tapi menurutmu siapa di antara kami berdua yang istimewa? Apakah saya ataukah sahabat saya yang anak Pak Bupati itu? Lalu pemuda ini pun dengan sigap, dengan spontan langsung menjawab, ya tentu saja tentu saja yang istimewa adalah sahabatnya Romo Erik ya, yang anaknya bupati itu ya. Romo Erik kan bukan anaknya Pak Bupati ya, sedangkan sahabat Romo Erik itu anaknya Pak Bupati. Tentu anak Pak Bupati itu ya lebih istimewa daripada Romo Erik ya. Maka lalu saya pun berkata kepada pemuda ini, nah itulah yang terjadi ya. Itulah jawaban saya terhadap pertanyaanmu ya. Kalau semua orang di dunia ini ya, dia beragama apapun ya, apapun agama yang dia anut bisa masuk surga, lalu apa istimewanya menjadi orang Katolik? Ya tentu saja istimewa ya. Mengapa? Karena mereka itu yang bukan pengikut Kristus, mereka bisa masuk surga karena kebaikan hati dari Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam ya. Menurut iman kita orang Katolik, yang menciptakan ya, bukan hanya yang memiliki, bahkan yang menciptakan surga itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dialah yang menciptakan surga dan dialah yang memiliki surga. Maka kalau orang beragama lain bisa masuk surga, itu adalah kebaikan hati dari Tuhan Yesus ya. Mereka bisa masuk surga tanpa mengimani dan mengenal Yesus Kristus Sang Raja semesta alam. Nah, berarti ya kita orang Katolik ini istimewa sekali. Kita bukan hanya bisa masuk surga, tetapi kita sungguh-sungguh punya relasi pribadi. Kita sungguh-sungguh punya hubungan yang dalam, hubungan yang dekat dengan Sang pemilik surga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Jadi jelas istimewa gitu ya. Yang lain masuk surga tapi tidak mengenal siapa yang memiliki surga itu. Tetapi kita bukan hanya bisa masuk surga, tapi kita mengimani ya, kita mengenal, kita bahkan mengimani siapa dia yang menguasai kerajaan surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi disitulah letak keistimewaan kita orang-orang Katolik sebagai orang-orang yang mengikuti dan mengimani Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 43 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang penjahat ya. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib menanti kematiannya,
yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus sudah tergantung di kayu salib di Gunung Golgota, di kanan kirinya itu juga disalibkan dua orang penjahat. Yang satu penjahat yang betul-betul jahat ya, sehingga dia bukannya bertobat tetapi dia malah menghina Tuhan Yesus. Tetapi di sebelah kanan Tuhan Yesus disalibkan juga seorang penjahat yang baik hati ya. Jadi penjahat yang akhirnya bertobat dan dia menyesali segala kejahatannya. Dan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib bersama kedua penjahat itu, penjahat yang baik hati ini berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berani berkata-kata, Tuhan Yesus berani berkata dengan penuh nada optimis ya. Tuhan Yesus berani berkata dengan percaya diri kepada penjahat yang baik hati ini atau penjahat yang bertobat ini ya, bahwa dia hari ini juga akan masuk Firdaus, hari ini juga akan masuk surga, karena memang surga itu atau Firdaus itu adalah milik dan bahkan ciptaan dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Raja semesta alam ya. Jadi kenapa kok Tuhan Yesus bisa percaya diri ya, menjamin bahwa penjahat yang bertobat ini hari ini juga masuk Firdaus, hari ini juga bisa masuk surga, ya karena Tuhan Yesuslah yang memiliki surga itu ya, bahkan dialah yang menciptakan kerajaan surga itu ya, karena Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam ya. Maka itulah juga yang akan dikatakan kepada kita para pengikut Kristus ya, bahwa ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus ya, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup mempraktekkan atau menjalankan cinta kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjamin, Tuhan Yesus berani memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan juga bisa masuk Firdaus, kita juga bisa akan masuk ke dalam kerajaan sorga, karena dialah yang menguasai surga itu sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh patut bersyukur, kita sungguh patut merasa beruntung bahwa kita boleh dipanggil menjadi pengikut Kristus ya, karena kita bukan hanya bisa diselamatkan, tetapi kita juga punya relasi pribadi, relasi yang sungguh mendalam dengan Tuhan Yesus sebagai Raja kita, sebagai Raja semesta alam ya. Karena relasi inilah ya, jadi relasi ini jauh lebih penting daripada bahwa kita nanti akan diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga ya. Nah, ketika orang lain bisa masuk sorga tetapi mereka tidak kenal dengan Tuhan Yesus, mereka tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus Sang Empunya kerajaan sorga. Tetapi kita, selain kita juga bisa diselamatkan masuk sorga, kita juga punya relasi pribadi, kita mengenal, bahkan kita mengimani Dia yang empunya kerajaan sorga, yaitu tidak lain Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Akhirnya Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menutup permenungan kita pada hari Minggu ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Dan itu berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Nah, namun sebelumnya kita juga pasti tahu ya, setelah Hari Raya Yesus Kristus Raja semesta alam ini, dan sebelum kita merayakan Natal, kita umat Katolik diajak untuk bertobat terlebih dahulu di dalam masa Advent selama 4 minggu. Maka ya
selamat Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam, dan sekaligus selamat memasuki masa Advent. Tuhan memberkati.